Apa strategi pemerintah dan para pengusaha untuk menghadapi pajak Amerika Serikat agar tetap menguntungkan Indonesia? Dan kita akan simak perbincangan antara Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan jurnalis Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi dalam program To The Point Aja Sindo News berikut ini. Dari para pengusaha di Kadin, apa respon mereka, Pak? Ya kalau Kadin kan dia harus mempersiapkan kapasitasnya. Ya. Artinya ini akan terjadi peningkatan ekspor gitu ya? Iya, harus ada itu. semangat untuk meningkatkan. Kalau kita punya peluang pasar, terus kita nggak bisa isi kan diisi orang lain juga. Gitu. Ya. Ini kesempatan untuk negosiasi ke depan, baik untuk pasar Indonesia maupun pasar EU. Karena sekarang misalnya produk garment tekstil itu kan udah pilihannya adalah order spring, artinya order kuartal kedua tahun 2026. Langsung 2026 ya? Iya kan? Ya. Ini kan harus habis itu kan harus bicara mengenai summer 2026. Jadi ini harus ada perencanaan yang matang. Karena kan ini begitu order ada produksi dan segala macam siklusnya. Berarti komoditi andalan kita akan cerah nih Pak ya? Kemungkinan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik. Furniture kita juga memperkerjakan 1 juta dan furniture kan dalam tanda petik kreatif, non standar juga. Walaupun standarnya adalah source of kayunya bukan ilegal. Dan kita sudah punya SVLK untuk itu ya, untuk standarisasi. Memenuhi di Eropa. Kalau Amerika nggak nanya standar. Kalau gitu. Iya, tapi Eropa minta. Tapi yang Eropa yang lebih besar ya Pak ya? Untuk Eropa minta standar lebih kuat. Tapi Amerika furniture lebih besar. Jadi Eropa lebih standarnya kuat. Tapi yang bahkan kalau di Eropa, kalau di Amerika, kalau mobil namanya secara khusus mereka minta itu kayu meranti. Disebut langsung meranti. Karena meranti itu butuh untuk recreational vehicle. Yang ditarik-tarik itu, mobil yang ditarik-tarik itu interiornya kayunya harus meranti. Dan itu hanya kita yang ada. Hanya kita. Pak, kalau dari tadi yang Bapak sampaikan kan, kalau ini menurut saya nih kita lebih banyak untung lah. Mudah-mudahan nanti juga benar kita lebih banyak untung Pak ya gitu. Tapi pertanyaannya adalah Pak, kemarin kan juga kita akhirnya resmi sudah ada gabung di BRICS itu. Merasa terganggu nggak Pak Amerika dengan? Nah, yang paling penting kan Indonesia itu negara non-line, non-blok. Dan itu adalah cirinya Indonesia. Kita berkawan dengan berbagai kelompok ekonomi. Selama kita secara bilateral tidak terganggu, tidak ada masalah. Jadi ancaman untuk menambah tarif itu tidak berlaku bagi Indonesia. Karena posisi Indonesia dipahami oleh Amerika gitu Pak ya? Ya, kita dari awal sudah non-blok. Termasuk dengan China juga berarti sama ya? Ya, kita kan bicara bilateral. Kita tidak bicara multilateral. Nggak, maksudnya Amerika itu tidak mempermasalahkan kan selama ini. Selalu posisi negosiasi kita itu adalah bilateral. Pada saat kita dengan Cina ya kita bicara Indonesia-Cina. Kita bicara dengan Jepang, Indonesia-Jepang. Bicara multilateral, misalnya RCEP ya kita bicara multilateral, ASEAN Plus. 5 negara yang lain. Jadi kita tidak mencampur-campur lah. Masing-masing punya core-nya sendiri. Masing-masing punya core sendiri dan ini kan economic club. Kita nggak mencampur, tapi mereka tidak merasa Indonesia ini bagaimana nggak sama? Baik-baik Pak. Kalau posisi BRICS dengan prospek nih Pak ya, sebagai pasar baru seperti apa itu Pak? Kalau BRICS itu Pak? BRICS itu kan jumlah negaranya lumayan. Ya, sekarang nambah terus kayaknya ya. Negaranya 11. Populasinya 3,5 miliar. PDB-nya juga 30 triliun. Memang saat sekarang sinerginya yang masih diperlukan. Karena masih antar negara kan masih ada persaingan, masih ada masalah politik. Sehingga tentu masih ini harus di-resolve. Kemudian kelembagaannya perlu diperkuat. Berarti ini akan menjadi apa ya? Organisasi ekonomi yang baru gitu atau? Ya, ini kan tujuannya ekonomi, tapi ini kan Global South Cooperation. Iya. Tidak hanya ekonomi ya Pak ya? Iya. Pak, kalau ini saya sekali lagi mau ulang aja. Barangkali nanti penonton kita di To The Point itu mereka penasaran apa sih yang bisa saya lakukan biar saya bisa
ikut mengirim ke Amerika, ikut mengirim ke China, yang ekspor, bisa ekspor gitu. Kira-kira potensi apa sih Pak yang bisa dilakukan dengan tidak harus muluk-muluk modal besar, tetapi mereka dengan apa yang mereka punya harus kemana agar bisa ikut berkontribusi jadi mengekspor barang? Ya, kalau yang paling mudah mengekspor barang kan melalui online, melalui e-commerce. Oke. Dan itu satu-satunya industri yang tidak perlu economic of scale. Oke. Karena itu ada unsur kreatifnya, ada unsur uniknya. Nah, kalau itu yang didalami, itu kita melihat banyak yang bisa jalan. Apakah itu di industri kosmetik yang terkait dengan lifestyle itu kan tumbuh terus. Oke. Nah, kalau yang lain silakan. Kalau makanan minuman kan ada keterbatasan. Tapi kalau kita makan minuman ke ASEAN saja udah luar biasa itunya, demand-nya. Kan bisa sangat spesialis. Kalau misalnya karya ini kan Pak, kita kan budayanya banyak macam-macam nih. Misal dari daerah A dia punya apalah kerajinan apa yang khas itu di daerah B ini. Kalau mereka kepengin ini seperti apa beda? Kan yang paling penting kan ini diminati sebagai lifestyle. Bagaimana mendorong ini menjadi lifestyle. Jadi kalau itu udah lifestyle pasti demand-nya naik. Tapi kalau misalnya masih sangat unik hanya untuk koleksi regional, nah itu jadi collection item. Jadi belum bisa economic skill ya Pak ya. Oke. Mungkin satu lagi ini pertanyaan dari banyak orang terkait dengan ini Pak. Ada hubungannya dengan apakah ada rencana stimulus yang baru Pak ekonomi? Karena gini Pak, ini kaitannya dengan apa yang ramai di masyarakat ya, ada fenomena rojali dan rohana gitu. Jadi rombongan yang jarang beli dan rombongan yang hanya nanya gitu. Artinya kan ada, kalau ada mereka di mall tuh hanya gitu-itu aja. Apakah benar ini akan terjadi penurunan daya beli? Ya pertama, selama mereka punya traffic di mall, itu kan meng-create demand. Pertama trafficnya dulu. Nah perkara trafficnya makan itu kan belanja juga. Ya, dan itu ada industri mamin di belakangnya itu. Ya tentu kan sekarang lifestyle orang comfortable untuk belanja pergi ke mall atau belanja melalui e-commerce. Kan sekarang banyak juga orang belanjanya melalui online. Atau komben ya Pak ya, ngelihat barangnya dulu belinya di online karena harganya lebih murah gitu Pak. Ya bisa aja seperti itu. Selama itu terjadi kan ya pindah aja belanjanya dari mana. Yang kedua yang paling penting ya harus ada program, misalnya diskon. Kalau 80 tahun Indonesia diskonnya 80%. Nah itu pasti itu rame tuh Pak. Mallnya rame kan. Nah itu yang kita harus dorong ke depan. Karena 17 Agustus biasanya 17 saja Pak. Kalau 80 bagus banget ini Pak. Iya makanya kan 17 Agustus ulang tahun ke-80. Saya ngomong sama teman-teman di Aprisindo, Pindo dan yang lain, saya bilang coba 80%. Kan 80% nggak usah semua. Iya. Ya kan ada yang 80, ada yang 17, ada yang... Tetapi kan bisa campaign 80 tahun 80% diskon. Pak Menko terakhir kalau dari saya satu ini entah nyambung nggak nyambung tapi ini ramai di luar sana. Saya ingin tanya dari versi Pak Menko. Pak kemarin tuh anggota DPR ada yang nyeleneh bilang katanya orang kondangan amplopnya mau dipajakin. Bapak tanggapin ini seperti apa Pak? Tidak ada tanggapan. Karena bukan kondangan. Kalau kondangan nggak pernah kasih amplop Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Menko. Karena undangan nggak ada HS number-nya. Syarat pajaknya ada HS number.